Selamat pagi bagi kita semua. Harapan kami kita sehat dan tetap di dalam sukacita. Dan ada baiknya sebelum kita memulai segala apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab, mari terlebih dahulu kita bersekutu dengan Allah lewat firman-Nya. Mari berdoa. Ialah Bapa di surga, terima kasih atas semua kasih sayang-Mu dan berkat melimpah yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, Tuhan masih memberikan napas kehidupan. Tolonglah kami dan ingatkan untuk selalu mengandalkan Tuhan, agar kami tidak kalah menghadapi dunia ini. Dan biarlah firman-Mu menjadi tumpuan hidup kami. Dalam Kristus, terima kasih ya Allah. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita pada channel YouTube HKBP Setia Negara, Senin 26 Mei 2025, yang tertulis dalam Wahyu pasal 22 ayat 1 dan 2, begini bunyinya. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Demikian pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita membaca dan memahami kitab Wahyu ini, secara umum menceritakan apa yang akan terjadi setelah kedatangan Allah atau hari parusia. Penglihatan atau wahyu yang diberikan Allah kepada Yohanes banyak mengandung simbol-simbol yang mengarah apa saja yang terjadi waktu kedatangannya. Dan nats renungan hari ini tentang kehidupan yang kekal bagi yang terpanggil namanya untuk kehidupan selama-lamanya. Dikatakan sungai air kehidupan. Yesus sendiri pun menyatakan dirinya air kehidupan. Artinya siapa mendengar, menerima, menjadikan firman Allah menjadi dasar kehidupannya, dia akan memperoleh hidup kekal. Kita juga mengetahui sampai di mana arti fungsi air dalam kehidupan kita. Di mana kita bisa hidup, pastinya di situ ada air. Itulah pemahaman dan kehidupan di Timur Tengah, bahwa dengan mendapatkan air boleh bertahan hidup, bisa menahan panas. Karena itu sungai kehidupan atau kata lain air berarti kelimpahan hidup yang disediakan Allah bagi umatnya secara cuma-cuma. Yohanes mengambil gambaran tentang pohon kehidupan dan juga ada di bait suci Allah. Dikatakan di Yehezkiel pasal 47 ayat 2. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Pada zaman yang akan datang, Allah akan menciptakan pohon-pohon yang berbuah setiap bulan. Dan setiap orang yang memakannya akan memperoleh kesembuhan. Pohon itu memberi banyak buah dan beragam, sama seperti buah-buah roh di Galatia 5 ayat 22. Di dalam gambarannya tentang buah
yang berbeda setiap bulan dalam setahun, bahwa kehidupan yang diberikan Allah adalah anugerah khusus untuk setiap tingkatan umur sejak lahir sampai meninggal. Pohon kehidupan itu bukan lagi pohon terlarang. Itu ada di tengah kota dan terbuka bagi setiap orang yang mengambil buahnya. Juga buahnya tidak hanya khusus bagi orang Yahudi. Daun-daunnya untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Hanya di dalam roh Allah lah yang menjadi yang kita sembah. Pelanggaran bangsa-bangsa dapat kesembuhan. Itulah keselamatan yang diberikan Allah di dalam Yesus. Siapa mau menerima dan percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya, maka ia akan diselamatkannya. Maka kehidupan selama-lamanya menjadi milik kita. Kita berdoa, syukur ya Allah atas segala karya-karyamu. Engkau tetap memberikan yang terbaik buat seluruh umat yang kau tebus dengan darahmu. Engkau menyediakan kehidupan kami kelak, yaitu di surga, hidup kekal, memberi kehidupan, sehingga kami tidak ada merasa lapar, haus, tetapi menerima kesejukan, ketenangan hati, jiwa, dan pikiran. Terima kasih Tuhan, Allah mengingatkan kami bahwa betapapun kami miliki di dunia ini, atau betapapun kami menderita di tengah-tengah dunia ini, itu belum seberapa dibandingkan sukacita dan berkat melimpah kelak kami berada di rumah Bapa di surga. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa buat seluruh jemaatmu, biarlah anak-anak yang kecil tumbuh kembang di dalam kesehatan jiwa dan roh, yang dalam studi, yang jauh dan dekat. Tuhan beri hikmat kebijaksanaan, anak yang takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, sehingga dalam proses belajar dan belajar mereka bisa meraih masa depan mereka. Tuhan, selalu ada jemaatmu yang mengalami sakit penyakit, sembuhkan dengan kuat kuasa Roh Kudus, yang juga mengalami berbagai pergumulan tantangan. Tuhan jawab agar mereka merasakan kehadiran Tuhan. Topang yang lemah, hibur orang-orang yang berduka. Hanya kepadamu kami berseru di setiap pergumulan tantangan. Ya Bapa di surga, kami berdoa buat seluruh jemaatmu, biarlah kau memberi hati yang bersuka cita dan bersyukur, dan selalu memberi hati, jiwa untuk bersekutu, berdoa, mendengarkan firman Allah. Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu. Kami jadi layak anak-anakmu, menjadi pewaris kerajaanmu. Dalam Kristus Yesus, dengar dan sempurnakan doa kami ya Allah. Amin. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Allah sumber segala-galanya, karena itu jangan khawatir. Allah selalu memberkati kita semua. Shalom.